Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan sesi pembelajaran untuk modul akuntansi. Untuk hari ini kita masuk sesi pembelajaran modul akuntansi untuk kas keluar. Mungkin sebelum dilanjutkan terkait dengan eh, bagaimana transaksinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan fungsi dari kas keluar gitu. Kas keluar ini berfungsi untuk mencatatkan dana kas yang keluar dari perusahaan. Dana kas keluar ini bukan proses transaksi yang ada pada program. Eh, Contoh misalnya biaya gaji pegawai, kemudian biaya listrik, biaya telepon, dan sebagainya. Sementara yang dimaksud yang ada pada program itu misalnya pembelian barang gitu ya, pembelian persediaan itu pakai modul pembelian. Sementara untuk biaya-biaya yang dikeluarkan eh, seperti biaya-biaya maka menggunakan kas keluar. Oke, kita langsung aja simulasi transaksinya ya. Eh, Kemarin kita sudah ada contoh soalnya, mungkin tetap kita buat sebagai guide ya. Meskipun kemarin beberapa ada yang tanpa ikut modul, namun itu bisa sebagai pembelajaran dari teman-teman Kinacorp ya. Oke, kita buka dulu untuk eh, contoh soal yang sudah saya buat sebagai gambaran simulasi transaksi. Kita masuk ke modul pengeluaran kas ya. Nah, kita sudah masuk ke modul akuntansi. Ini kita contohkan aja. Eh, ada pengeluaran kas di tanggal 3 Juli misalnya gitu ya, untuk gaji karyawan nominalnya 20 juta. Artinya dana gajinya ini tidak per karyawan, tapi langsung di misalnya keseluruhan gitu, total 20 juta gitu aja. Nah, kita langsung transaksikan ya. Pilih kas keluar seperti biasa, tinggal pilih tambah plus aja. Nah, kemudian untuk tanggal ini memang belum bisa dipilih ya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat nanti akan disetting sebelum benar-benar implementasi ya. Nah, kemudian untuk kas keluarnya, nah ini logikanya gini. Pilih dulu keluarnya dari kas mana, karena kemarin rata-rata uji cobanya masuk ke Bank Muamalat, kita pilih Bank Muamalat, ya ada saldo 60.500.000. Kemudian kita masukkan nih jumlah kas yang dipakai untuk biaya gajinya gitu ya, 20 juta. Nah, jangan lupa juga mengisi keterangan karena akan memudahkan nanti ketika kita lihat daftar transaksi di kas keluar. Misalnya biaya gaji gaji karyawan bulan Juni 2025. Bisa seperti ini. Nah, kemudian karena setiap transaksi harus ada dua akun, yang satu di debit, yang satu di kredit. Nah, artinya ketika memenuhi kaidah persamaan akuntansi, kas keluar itu kan berarti kredit ya. Nah, maka harus ada lawan debitnya. Maka ketika lawan debitnya adalah pengakuan beban adalah di debit ya. Berarti kita cari nih beban gaji, gaji karyawan. Nah, oke, biaya gaji pegawai gitu ya. Oke, kita masukkan. Kemudian di keterangannya samakan aja gitu. Biasanya kalau saya disamakan aja biar nanti ketika cek di buku besar gaji pegawai juga sama keterangannya gaji pegawai bulan Juni, kemudian di buku besar Bank Muamalat juga sama 20 juta gitu ya. Oke. Nah, jika sudah itu sama kita simpan, dan kalau nanti misalnya ada bukti bukti lain selain memang yang ada di fitur ya dalam hal pengiriman gaji atau slipnya, jadi semua slip bisa jadi dilampirkan dan ini dicetak gitu ya, eh, sebagai bukti bahwa pengakuan biaya gaji sudah dicatatkan sehingga
tim manajemen tidak harus langsung melihat di softwarenya, cukup lihat fisik, nomor transaksinya nomor berapa, kemudian ada penanggung jawabnya ya, kemudian ada, yang menerima misalnya, yang menerima yang dimaksud di sini karena ini, langsung semua misalnya berarti langsung semua dari, penanggung jawabnya. Sementara kalau memang nanti mau satu-satu gitu ya, eee, seperti payroll ya itu mungkin bisa diskusikan lebih lanjut ya, tapi biasanya sih ada format payroll lain misalnya untuk slip gajinya ada gitu kan, kemudian ini hanya, sebagai bukti bahwa seluruh biaya gaji sudah dicatatkan di sistem akuntansi perusahaan Kinaxis gitu, seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari modul pagi hari ini, untuk kemajuan di Kinaxis. Terima kasih, saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.